lancar dan cepat Tuhan memulihkan. Setelah 1 hari itu, beberapa jam kemudian saya diam dan saya melihat di dalam ruangan itu, wow, begitu orang sakitnya sangat luar biasa. COVID, orang terkena virus corona sangat luar biasa, mereka merasa kesakitan. Ada yang teriak-teriak, tidak ada keluarga. Suster bingung, dokter bingung karena banyak orang di sini. Bagaimana, saya bilang, Mama, ini bagaimana ya Tuhan? Kita harus bagaimana? Ini banyak orang yang ngerasa sakit yang begitu luar biasa. Saya ini hanya operasi, kenapa saya harus di tempat ini? Dan ternyata Tuhan itu mengizinkan saya di tempat itu untuk melihat. Dan di situ langsung saya berpikir, wah, saya bangun melihat ada katembat pembersih telinga itu ada di samping saya dengan minyak kayu putih asli. Saya sempat bangun dari tempat tidur dengan kesakitan saya paksa diri untuk bangun dan saya ambil katembat itu, celup di dalam minyak kayu putih dan saya membagikan buat saudara-saudara saya yang di situ yang terkena COVID. Saya bilang, Ibu, Bapak, pakai ini, taruh di hidung. Setelah itu saya taruh dan saya tidak berpikir bahwa itu nanti bermanfaat buat mereka. Saya kembali ke tempat tidur dan saya ambil HP, saya putar lagu. Saya putar lagu rohani, Yesus ku perlu kau. Lagu itu dia punya refrennya, saya ingat dia punya, Yesus ku perlu kau hidup di dalam hidupku, selama nafasku kau beri. Itu lagu itu, judulnya Yesus ku perlu kau dalam hidupku. Dan saya merasa, saya mendengar lagu itu sampai saya nangis. Saya rasa Tuhan begitu, Tuhan itu sangat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya kira saya sendirian di sini Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya dan Tuhan itu tidak pernah melepaskan tangan saya. Ternyata Tuhan itu terus genggam tangan saya. Dan di situ lagu itu memberkati buat saudara-saudaraku yang lain yang terkena COVID itu. Mereka merasa terberkati, mereka merasa tenang, sukacita, biarpun mereka merasa kesakitan. Keesokan harinya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Minyak kayu putih itu ternyata membantu mereka sehingga mereka yang terkena COVID itu diperiksa, dites ulang lagi, mereka jadi negatif. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat luar biasa. Mujizat Tuhan itu nyata sekali. Tuhan, saya bersyukur. Setelah itu saya melihat ke sebelah saya itu tidak, tempat tidur sudah kosong semua. Semua sudah pulang. Puji Tuhan, saya bersyukur. Akhirnya terakhir saya sendiri di tempat itu dan terakhir saya ikut dari belakang mereka dipindahkan ke ruangan lain. Sesampai di dalam di kelas, saya itu agak pusing, pucat karena mungkin pendarahan HB turun. Dokter sudah ternyata dokter sudah menyuruh adik saya Yuli sudah menyediakan mencari darah 4 kantong. Dan waktu dokter bilang HB turun dan harus donor darah, saya punya tubuh ini seperti tidak mau menerima darah orang lain begitu. Saya pokoknya tidak mau begitu. Saya tunjuk sikap sekali, saya bilang saya geli, sampai sempat saya mual karena saya geli, saya tidak mau darah orang lain masuk di tubuh saya. Dan saya sempat diam dan saya mengatakan, Tuhan, biasanya anak-anakmu hanya berdoa dengan darah Yesus, penyakit apapun akan disembuhkan. Sekarang saya minta dengan darah-Mu Tuhan, turun dari setiap lubuk-lubuk tubuh saya ini, setiap saya punya darah ini, Tuhan turun memenuhi jiwa dan raga saya supaya HB saya itu normal. Tuhan, saya tidak mau menerima darah orang lain, tapi saya ingin menerima darah-Mu Tuhan. Luar biasa. Setelah saya berdoa, tiba-tiba dokter dan para perawat datang dengan darah.
Dan suster bilang 4 kantong loh. Suster itu bilang, Maria kita mau transfusi darah untuk Maria karena HB-nya turun. Saya bilang saya tidak mau. Sudah, iya gitu. Dan saya merasa tiba-tiba saya lihat tangan saya itu kan pucat. Kok tiba-tiba saya punya jari ini kayak kelihatan merah. Dan saya diam, saya bilang, jari merah, tapi saya diam. Terus mulai dokter periksa. Dia sempat bertanya, Maria kamu makan apa tadi? Saya bilang makan makanan dari rumah sakit dokter. Benar, jujur. Saya bilang iya, saya jujur dokter, saya makan hanya makan dari rumah sakit. Kenapa dokter? Puji Tuhan, beliau menyatakan alhamdulillah. Saya dalam hati saya bilang puji Tuhan, apa yang terjadi? HB saya sudah normal. Saya bilang puji Tuhan. Dokter bilang alhamdulillah, saya tekanin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti sudah mengisi darah turun di dalam darah saya, tubuh saya akhirnya dipenuhi. Maka saya punya HB normal kembali. Akhirnya dokter izinkan kami keluar. Saya keluar dari rumah sakit. Saya keluar, saya sukacita, saya telepon adik Yuli. Yuli kita datang menyimpan untuk beres-beres barang, kita keluar dari rumah sakit. Terima kasih Dokter Ronald, itu luar biasa. Saya sangat salut dengan Dokter Ronald, karena beliau, Dokter Ronald, Dokter Deo yang begitu luar biasa. Mereka tanggung jawab dan mereka penuh pelayanan yang begitu begini. Kami keluar, beberapa hari kemudian datanglah satu musibah kecil, yaitu pendarahan yang begitu luar biasa. Akhirnya saya penuh ketakutan, Yuli ini bagaimana, ini lagi pendarahan lagi, saya harus bagaimana ya Tuhan, kenapa harus Tuhan ini pendarahan lagi? Yuli menelpon dokter dan dokter mengatakan, Yuli segera bawa Maria ke rumah sakit ulang. Kami sampai di rumah sakit, dokter, bukan Dokter Ronald, tapi dokter yang lain di rumah sakit itu dia mengatakan Maria tidak bisa pulang, tidak diizinkan pulang, tetapi harus ikut perawatan di sini 2 atau 3 bulan. Ya Tuhan, 2-3 bulan lagi saya harus perawatan di sini. Saya penuh ketakutan lagi, Tuhan ini ada apa? Saya kalau lama lagi di sini saya harus cari biaya Tuhan. Saya harus tambah kontrakan, saya harus tambah uang untuk pengobatan. Tetapi apa yang terjadi dengan kekhawatiran Tuhan? Dengan kekhawatiran saudara-saudara, tetapi di dalam itu ada harapan, yaitu harapan hanya Tuhan saja. Ternyata mujizat datang dengan tepat dan cepat lagi. Tuhan mengubahkan semua darah kering dan semuanya luka baik, bengkak turun, dan kami kembali ke Dokter Ronald. Dokter Ronald menyatakan kamu bisa pulang. Saya hampir lompat, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih Dokter Ronald, Tuhan memberkati, karena begitu luar biasa saya bisa pulang lagi ke Langgur untuk ketemu dan beraktivitas dengan usaha keluarga. Terima kasih Tuhan, dokter, Tuhan Yesus memberkati Dokter Ronald, terima kasih banyak. Akhirnya kami keluar di situ karena banyak doa. Saya merasa saya diberkati dengan doa-doa yang dari hamba-hamba Tuhan, yakni pastor-pastor yang dari Langgur, pastor dari Flores, Ambon, Jakarta, dari Hongaria, Kanada, suster, pastor, banyak doa dari Bapak pendeta, dari saudara-saudara saya di Kapela Adorasi, adik kakak saya yang ada di Light Generation. Mereka semuanya mendoakan saya, saudara-saudara, mama, papa, semua keluarga saya yang mendukung saya dalam doa. Kini saya minta terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pastor, pendeta, suster, saudara-saudaraku di mana saja berada, sudah mendukung saya dalam doa sehingga saya punya proses
operasi dalam kesehatan. Sekarang saya sudah dipulihkan karena mujizat Tuhan itu sangat luar biasa, kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua, lebih khusus Dokter Ronald dan Dokter Deo serta sester-sester yang ada di rumah sakit Stella Maris maupun Wahidin. Terima kasih banyak atas pelayanan kalian yang begitu luar biasa. Sukses selalu. Orang-orang yang memberkati saya dengan uang, terima kasih banyak saudara-saudaraku yang sudah mengirimkan dan membantu saya dalam biaya operasi saya. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kalian semua. Dengan hormat, tabe buat semua. Tuhan Yesus memberkati.